Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Okta Silvi Kurniawati, dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan definisi maupun beberapa materi yang kita bisa temui di materi anak SMP, atau bisa disebut matematika SMP. Ini bilangan berpangkat dan bentuk akar, materi yang akan kita bahas dalam video ini. Macam-macam bilangan berpangkat itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama, bilangan dengan pangkat bilangan bulat positif. Contohnya 5 kuadrat, 8 kuadrat, dan 9 kuadrat. Bilangan yang kedua, bilangan dengan pangkat 0. Contohnya 4 pangkat 0, 6 pangkat 0, dan 8 pangkat 0. Yang ketiga, bilangan bulat dengan bilangan bulat negatif. Contohnya 3 pangkat min 2, 4 pangkat min 5, dan seterusnya. Bilangan dengan pangkat bilangan pecahan yaitu 2 pangkat min 2/3 dan yang lain. Bisa dipahami kan macam-macam bilangan berpangkat di sini apa saja? Selanjutnya yaitu definisi dari bilangan berpangkat bilangan bulat positif atau bilangan yang berpangkat positif, tapi positif ini di sini bilangannya bilangan bulat, bukan bilangan yang pecahan. Bilangan berpangkat positif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponennya positif, bukan negatif ataupun 0. Bilangan berpangkat positif memiliki sifat tertentu, di mana terdiri dari A, B, bilangan real M, N, yang merupakan bilangan bulat positif. Sekarang saya akan menjelaskan sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Apa saja sifat-sifat bilangan yang berpangkat positif itu? Yang pertama, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka A nanti pangkatnya untuk M dan N itu ditambah. Misal, A pangkat 2 dikali A pangkat 3, maka hasilnya A pangkat 3 tambah 2, jadinya A pangkat 5. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya A pangkat M dikurangi N. Untuk M melebihi N dan B tidak sama dengan 0. Jadi M-nya harus lebih dari N. Pangkat yang depan harus lebih daripada pangkat yang belakang. Dan hasilnya tidak boleh lebih dari 0. Yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M N, atau M dan N-nya itu dikali. Kemudian dalam kurung AB dipangkatkan M, maka masing-masing dipangkatkan M. Jadi A pangkat M dikalikan B pangkat M. Yang kelima, dalam kurung A per B dipangkatkan M. Sama saja ya. Untuk A pangkat M dibagi B pangkat M, dan B-nya tidak sama dengan 0. Contoh soalnya, pertanyaannya yaitu nilai dari 9 pangkat min 2. Berapakah jawabannya? Selanjutnya, definisi bilangan dengan pangkat 0. Apa itu bilangan dengan pangkat 0? Apabila bilangan rasional A dipangkatkan 0, di mana A tidak sama dengan 0, maka nilainya 1, yakni A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun bilangan rasional, jika dipangkatkan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Sifat 1-5 pada operasi hitung bilangan berpangkat bilangan bulat positif juga berlaku sebagai sifat operasi hitung bilangan berpangkat 0.
dengan M sama dengan N sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0. Jadi sifat-sifat bilangan positif tadi yang di depan kita bahas tadi itu juga sama dengan sifat-sifatnya bilangan dengan pangkat 0. Bisa dipahami untuk semuanya? Sifat lainnya yaitu jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1 seperti yang di atas itu. Selanjutnya, contoh soalnya. Di situ ada 4 pertanyaan. Yang pertama 5 pangkat 0, kedua 12 pangkat 0, yang ketiga 25 pangkat 0, yang keempat 34A kuadrat B pangkat 0. Jawabannya yang 5 pangkat 0 yaitu 1, yang 12 pangkat 0 yaitu 1, yang C 25 pangkat 0 yaitu 1. Semua bilangan real atau bilangan bulat jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Dan yang terakhir 34A kuadrat dikali B pangkat 0 yaitu 34A kuadrat masih sama, yaitu karena pangkatnya bukan 0 dan B pangkat 0 itu 1 kan. Jadi itu 34A kuadrat dikali 1 hasilnya berapa? Ya benar, 34A kuadrat. Selanjutnya bilangan dengan pangkat bilangan bulat negatif. Apa itu dengan bilangan pangkat negatif? Jika A bilangan rasional, A tidak sama dengan 0, dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Bisa dilihat di situ yang di kotak putih, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Di sini sifatnya yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per N. Karena jika penyebut dinaikkan ke atas, maka dijadikan pengurangan. Dengan A bilangan real yang tidak sama dengan 0 dan bilangan Mn itu bilangan bulat positif yang memenuhi M lebih dari N. Bisa dipahamikan sampai di sini? Selanjutnya, contoh soalnya 2 pangkat min 3 sama dengan kita eksekusi dari sifat yang di depan tadi ya, yaitu yang ini A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi di sini 2 pangkat min 3 dijadikan 1 per 2 pangkat 3 atau dirubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Bisa dilihat hasilnya berapa ya? Jadinya 1 per 8. Mudah bukan? Selanjutnya, bilangan dengan pangkat bilangan pecahan. Seperti apa itu? Di sini penjelasannya. Sebagai M per N dengan M, N, elemen bilangan bulat dan N tidak sama dengan 0. Dan bentuk bilangan berpangkat pecahan secara umum dapat ditulis sebagai A pangkat M per N dengan A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Di sini kita akan ada 2 sifat dari bilangan berpangkat pecahan. Yang pertama, mengubah pangkat pecahan menjadi operasi akar, yaitu A pangkat Mn menjadi A pangkat 1 N dikali M. Contohnya dan sama dengan, atau langsung contohnya saja ya, kita eksekusi 125 pangkat 2 per 3 sama juga dengan 125 pangkat 1 per 3 dikali 2, karena di atas disebutkan 1 per N kali M. Dan 125-nya contoh soalnya yaitu soal pertama 5 pangkat 1 per 2, kedua 6 pangkat 3 per 2,
12 pangkat 7 per 2. Penyelesaiannya 5 pangkat 1 per 2 yaitu akar 5. 6 pangkat 3 per 2 yaitu akar 6 pangkat 3. Karena akar itu bentuk dari pangkat 2. 12 per 7 12 maaf sebelumnya saya mohon maaf saya salah mengucapkan katanya, yaitu yang benar 12 pangkat 7 per 2 yaitu akar 12 pangkat 7. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa kalian pahami semua, dan maaf bila ada kata yang kurang pas maupun materi yang kurang pas, karena saya di sini juga masih belajar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.